Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Globalisasi Ekonomi. Perkenalkan, saya sebagai pemateri pertama atas nama Sri Mulyani dengan NIM 190502033. Baik, langsung saja ke materi tentang globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang bersifat terbuka dan tidak mengenal batas-batas teritorial atau kewilayahan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di sini, dunia dianggap sebagai suatu kesatuan yang semua daerah dapat terjangkau dengan cepat dan mudah. Sisi perdagangan dan investasi menuju ke arah liberalisasi kapitalis sehingga semua orang bebas untuk berusaha di mana saja dan kapan saja di dunia ini. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional. Tetapi semakin mengglobal menjadi satu proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, perdagangan, dan pasar uang. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada di luar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah. Karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu. Selanjutnya yaitu perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi. Antara lain, yang pertama, globalisasi produksi. Artinya, perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Artinya, perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Yang ketiga yaitu globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan kelasnya. Keempat yaitu globalisasi jaringan informasi. Artinya yaitu masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi. Terakhir yaitu globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Wiwi Asdiana Jayanti dengan NIM 190502026. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan terkait materi selanjutnya, yaitu mengenai globalisasi politik dan pinjaman luar negeri. Nah, apa sih itu globalisasi politik? Globalisasi politik berawal dari dicetuskannya teori globalisasi oleh Cochrane dan Payne. Cochrane dan Payne menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi terdapat 5 teoritis yang dapat dilihat, yaitu yang pertama, para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Yang kedua, para globalis positif dan optimis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Selain itu,
Para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan Barat, terutama Amerika Serikat, yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar di permukaan. Selanjutnya, para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata, atau jika memang ada terlalu dibesar-besarkan. Yang selanjutnya adalah para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Nah, materi yang selanjutnya adalah fase perkembangan globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri sekitar pada tahun 1000 hingga 1500 Masehi. Fase yang selanjutnya adalah ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di di Asia dan Afrika. Fase selanjutnya adalah ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh para bangsa Eropa. Nah, fase yang terakhir nih, fase berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Sekian materi yang dapat saya sharing kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Anggriani, NIM 1905020019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar sebagai para politisi dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara dan negara sendiri harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka, atau dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik, atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriatun Hanifah, NIM 1905020009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anti-globalisasi ekonomi. Anti-globalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara, seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau bisa disebut WTO. Anti-globalisasi dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggap sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda. Para anggota gerakan anti-globalisasi ini biasanya mendukung alternatif sosial atau sosial demokrat terhadap ekonomi kapitalis dan berusaha melindungi penduduk dunia dan lingkungan hidup dari apa yang mereka yakini sebagai dampak globalisasi yang merusak. Banyak dari kelompok dan organisasi ini
yang dianggap sebagai bagian dari gerakan ini tidak dibentuk sebagai anti-globalis, tetapi mempunyai akar dalam berbagai gerakan-gerakan sosial dan politik yang telah ada sebelumnya, kecuali ATTAC. Pendahulu gerakan anti-globalisasi ini adalah gerakan 1968 di Eropa dan protes melawan Perang Vietnam di Amerika Serikat. Gerakan anti-globalisasi seperti yang dikenal sekarang berasal dari bertemunya berbagai pengalaman politik ini ketika para anggotanya mulai melakukan unjuk rasa bersama pada pertemuan-pertemuan internasional seperti pertemuan WTO pada tahun 1999 di Seattle atau pertemuan puncak Genoa G8 oposisi terhadap lembaga keuangan internasional dan perusahaan transnasional. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya pemateri terakhir. Nama saya Kartika, NIM 1905020002. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Nah, contoh nyata dari pengaruh globalisasi ini adalah adanya pasar bebas, yaitu dengan tumbuhnya produk-produk luar negeri yang membuat produk Indonesia kalah saing di pasaran. Nah, ini akibat dari orang-orang Indonesia yang berpikir bahwa produk-produk luar negeri lebih berkualitas baik daripada produk dalam negeri. Tanpa adanya pengembangan produk, sudah pasti produk mereka tidak akan bisa laku di pasaran. Terlebih sejak CAFTA atau kependekan dari China Asia Free Trade Association diberlakukan. Jadi barang-barang Cina mulai membanjiri pasar Indonesia. Tidak hanya bentuk serta tampilan produk yang menarik, namun juga harga yang ditawarkan sangat murah bila dibandingkan dengan produk-produk buatan Indonesia. Jadi itulah pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya, yaitu semakin terbentuknya pasar untuk produk-produk ekspor. Jadi dengan catatan produk ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Hal ini akan membuka kesempatan bagi pengusaha di Indonesia untuk melahirkan produk-produk berkualitas yang dibutuhkan oleh pasar dunia. Nah, jadi yang kedua, semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri. Apabila investasi bersifat langsung, misalnya dengan pendirian pabrik di Indonesia, maka akan membuka lapangan kerja. Hal ini bisa mengatasi kelangkaan modal di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Dan yang keempat, semakin meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Yang selanjutnya, di sini ada dampak negatif globalisasi bagi kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama itu kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produk negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Misalnya produk pertanian kita kalah jauh dari Thailand. Kemudian yang kedua, membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha Indonesia. Misalnya ancaman produk mainan Cina yang lebih murah bagi industri mainan di Indonesia atau tanah air. Dan yang selanjutnya, ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi investasi yang sudah ditanam di Indonesia. Bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika dirasa tidak lagi menguntungkan. Hal ini bisa mengaruhi kestabilan ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu ancaman masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang lebih profesional. SDM-nya, lapangan kerja di Indonesia yang sudah sempit jadi semakin sempit. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clap.